Baiklah, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi tentang taraf kelahiran pengukuran berdasarkan statistik vital. Konsep natali sebagai istilah umum yang mewakili peran kelahiran dalam perubahan populasi dan manusia reproduksi. Ada juga istilah kesuburan dan kelahiran. Ketiga istilah ini memiliki makna alternatif dan tumpang tindih, dan kenyataannya seringkali menetapkan pilihan istilah tertentu untuk digunakan dalam konteks tertentu. Natali secara langsung adalah pengusiran atau pencabutan produk konsepsi secara lengkap dari induknya. Tidak soal berapa lama masa penceraian itu, bernafas atau memperlihatkan bukti lain apapun tentang kehidupan seperti detak jantung atau gerak pasti otot-otot sukarela, apakah tali pusar telah dipotong atau tidak, atau plasenta disertakan. Data dasar studi natali. Data dasar untuk studi natalitas berasal dari 1. Sistem pendaftaran statistik vital, 2. Sensus nasional, dan 3. Survei sampel nasional. Sumber pertama, sistem pendaftaran, memberikan statistik kelahiran pada dasarnya. Sumber kedua, sensus nasional, menyediakan 1. Data tentang usia, komposisi, populasi yang dapat disimpulkan. 2. Data langsung mengenai kelahiran dan kesuburan. 3. Statistik pada anak-anak berdasarkan status keluarga orang tua mereka. 4. Data populasi mengenai variabel-variabel yang berhubungan dengan fertilitas. Dan 5. Basis populasi untuk menghitung berbagai jenis angka kesuburan. Mutu statistik kelahiran. Statistik kelahiran mengalami sejumlah kekurangan yang serupa dengan statistik kematian. Kita dapat mempertimbangkan jenis kekurangan di bawah ini 5 judul. 1. Akurasi definisi yang digunakan dan aplikasi. 2. Kelengkapan pendaftaran. 3. Akurasi alokasi per tempat. 4. Akurasi alokasi per waktu. Dan 5. Akurasi dari klasifikasi kelahiran menurut ketentuan demografis, sosioekonomi, dan karakteristik medis. Penerapan definisme. Untuk memenuhi persyaratan definisi yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, hitungannya harus mencakup semua produk kehamilan yang lahir langsung dan kehamilan yang tidak lahir. Dalam kelahiran langsung, yakni kehilangan janin, salah satu problem yang umum adalah kegagalan mendaftar kelahiran seorang anak yang meninggal tidak lama setelah lahir atau yang meninggal sebelum orang tuanya mendaftarkan kelahiran. Pendaftaran lengkap membedakan dua aspek dari ketidaklengkapan pendaftaran statistik kelahiran. 1. Kegagalan untuk mencakup seluruh daerah geografis dari sebuah negara atau semua kelompok dalam penduduk. 2. Kegagalan untuk mendaftarkan semua peristiwa penting di area pendaftaran yang telah ditetapkan. Skema pendaftaran contoh yang digunakan di beberapa negara, misalnya India, Pakistan, dan Bangladesh, untuk menghasilkan langkah-langkah kesuburan dan pertumbuhan penduduk, tetapi skema ini tidak menyediakan sistem pendaftaran sipil yang memadai untuk tujuan hukum, administratif, dan statistik lainnya. Oleh studi pertandingan, metode langsung untuk menilai tingkatan cakupan mencakup percatatan kelahiran menurut sumber data independen seperti GovErden, sistem administratif swasta, misalnya akte kematian bayi, catatan pendaftaran sekolah, catatan rumah sakit, dan daftar yang dihasilkan dari sensus penduduk dan survei. Sistem catatan ganda yang di dalamnya informasi tentang kelahiran dikumpulkan dari dua sumber independen. Sistem pendaftaran sipil kadang dalam bentuk contoh registrasi daerah dan pengukuran tanah telah digunakan untuk menentukan cakupan yang jelas dari sistem pendaftaran dan untuk memperkirakan jumlah peristiwa penting. Pengukuran dengan metode agregat. Metode agregat juga disusun ulang oleh PBB pada tahun 1991 untuk menilai sistem pendaftaran kelahiran yang pleks dan akurasi. Statistik kesuburan yang diambil dari sensus atau survei dapat disamakan dengan langkah-langkah yang diambil dari sistem pendaftaran suatu negeri. Setiap sumber pengukuran kesuburan ini tunduk pada berbagai jenis kesalahan yang harus dipertimbangkan
sewaktu membuat perbandingan tersebut. Keakuratan karakteristik kelahiran. Salah satu cara untuk menghindari alokasi kelahiran yang keliru ini adalah dengan menentukan lokasi kota berdasarkan alamat aktual sang ibu dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang tersedia. Selain alokasi kelahiran menurut satuan unit politikal seperti county dan city, dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode ini alokasi kepada banyak jenis zona geografis lainnya, misalnya distrik sekolahan dan risalah sensus. Juga dapat terjadi. PBB menyarankan bahwa tabu utama perkiraan statistik kelahiran untuk wilayah geografis dalam kaum mencoba dilakukan menurut tempat kediaman yang biasa, bukan tempat terjadi. Akurasi alokasi oleh waktu. Sekitar 3 dari 4 negara mencatat statistik kelahiran mereka berdasarkan tahun terjadinya kelahiran dan mendaftarkan kembali kelahiran itu dari tahun pendaftaran sebagaimana direkomendasikan oleh PBB. Kebanyakan dari mereka yang gagal melaksanakan tugas kembali pada tanggal terjadinya umumnya kurang berkembang karena hukum yang menuntut pendaftaran awal seringkali tidak dijalankan dan jarang dilakukan, dan tekanan sosial untuk mendaftar kelahiran mungkin sedikit dan lemah atau berlaku pada tanggal tertentu. Misalnya sewaktu masuk sekolah, banyak kelahiran tidak didaftarkan selama beberapa waktu, bahkan bertahun-tahun setelah kelahiran itu terjadi. Keakuratan klasifikasi oleh karakteristik sosial, ekonomi, dan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber independen seperti survei para ibu atau dari catatan medis yang berhubungan dengan rumah sakit dan klinik. Karakteristik demografis dasar seperti usia ibu cenderung lebih akurat dilaporkan daripada ciri-ciri sosial seperti pendidikan. Aspek umum dari analisis statistik kesehatan. 6 karakteristik tersebut. Pertama, seluruh penduduk tidak mengalami resiko memiliki anak. Kedua, kodrat dapat diukur dalam kaitannya dengan ayah maupun ibu, atau bahkan pasangan kelahiran. Ketiga, peristiwa kelahiran dalam arti terjadi kepada seorang anak dan orang tua. Dalam mengukur natalitas, ciri-ciri anak dan orang tua harus dianggap bersama-sama. Akan tetapi, kematian hanya terjadi pada satu orang saja. Keempat, orang dewasa yang sama dapat mengalami lebih dari satu kelahiran dalam kehidupan dan mungkin terus-menerus terancam dengan resiko parenthood. Kelima, jangka waktu acuan dalam kaitannya dengan populasi berisiko cukup penting karena kemungkinan fluktuasi tahunan yang besar dalam kesuburan dan perbedaan besar antara tingkat kesuburan tahunan dan tingkat kesuburan kinerja individu dan pasangan seumur hidup. Terakhir, perubahan kesuburan sangat dipengaruhi oleh personal sikap, preferensi, dan motivasi wanita dan pasangan mereka dibentuk oleh konteks sosial dan ekonomi di mana mereka tinggal. Faktor-faktor penting dalam analisisnya. Variabel yang paling penting adalah usia ibu dan ayah, anak, dan distribusi seksual usia populasi. Selama bertahun-tahun, perkawinan hampir sama pentingnya dengan usia seseorang dalam memastikan risiko melahirkan anak. Variabel-variabel lain yang secara teoritis sangat penting yang mencerminkan perbedaan tajam dalam kesuburan adalah paritas ibu, yaitu jumlah anak yang lahir dari wanita, urutan kelahiran anak, dan interval sejak sebelumnya. Langkah-langkah berdasarkan statistik kelahiran. Sejumlah besar ukuran natalitas didasarkan pada statistik kelahiran. Hal ini bervariasi dengan aspek kesuburan yang mereka uraikan, tingkat kehalusan atau rinciannya. Kecepatan yang dianalitik cenderung lebih sederhana dan dapat dihitung langsung dari data aktual. Sedangkan kecepatan yang disesuaikan lebih rumit, baik dalam hal metode penghitungan maupun penafsiran. Yang terakhir seringkali adalah representasi hipotesis kenaikan tingkat kesuburan untuk kelompok populasi yang diberikan sebagai ukuran ringkasan berdasarkan satu set tingkat vertil tertentu dan berbagai prosedur untuk menggabungkan mereka. Kecepatan yang diamati kelahiran mentah. Ukuran natalis yang paling sederhana dan paling umum adalah tingkat kelahiran yang kasar.
Angka kelahiran kasar didefinisikan sebagai jumlah kelahiran dalam satu tahun per 1000 penduduk dengan tahun, yaitu BGT-HLM 1000 sandingan itu hasilnya 15,1. Deretan angka kelahiran mentah yang didasarkan atas pendaftaran statistik yang lengkap atau hampir lengkap untuk sejumlah negara sekitar tahun 1990 tiap bulan. Sehubungan dengan kelahiran, sehubungan dengan kematian, ada minat untuk meneliti variasi selama periode yang lebih singkat daripada setahun. Angka kelahiran bulanan bisa jadi tahunan dengan meningkatkan jumlah kelahiran selama satu bulan berdasarkan perbandingan jumlah hari dalam setahun dengan jumlah hari pada bulan tertentu dan kemudian dibagi oleh penduduk untuk bulan itu. Tingkat kelahiran tertentu. Penetapan atau jadwal pada tingkat kelahiran tertentu untuk tanggal tertentu dan kelompok penduduk menjadi dasar untuk perbandingan yang terperinci dengan kecepatan yang sama untuk kelompok populasi lainnya yang tidak terpengaruhi oleh perbedaan antara kelompok komposisi usia. Angka kelahiran yang spesifik pada usia ditentukan sebagai jumlah kelahiran bagi wanita dari kelompok usia tertentu per 1000 wanita kelompok usia itu. Angka kelahiran yang spesifik pada usia seperti yang diuraikan di sini adalah jenis angka pusat, dalam arti yang kurang lebih sama bahwa angka kematian yang spesifik pada usia adalah angka sentral. Tingkat kesuburan khusus untuk urutan kelahiran. Dimensi lain untuk menganalisis kesuburan selain usia sang ibu adalah urutan kelahiran sang anak. Cara paling sederhana untuk menganalisis kelahiran yang diklasifikasikan berdasarkan urutan kelahiran terdiri dari menghitung proporsi distribusi kelahiran menurut urutan. Dalam perhitungan angka kelahiran yang spesifik menurut kota usia, baik untuk membuang kedua kelahiran yang usianya tidak diketahui dan kelahiran yang tidak diketahui, yang keduanya biasanya muncul dalam tabulasi dasar. Tingkat kesuburan perkawinan dan non-perkawinan. Menurut pengamatan, tingkat kesuburan bisa lebih dimurnikan dengan mempertimbangkan status perkawinan dalam hal pengelompokan kelahiran dan penetapan populasi dasar. Tingkat kesuburan non-perkawinan atau sebelumnya tingkat dasarnya didefinisikan sebagai jumlah kelahiran langsung bagi wanita yang belum menikah dalam setahun kurang memandang usia sang ibu per 1000 wanita yang belum menikah berusia 15-44 tahun pada pertengahan tahun. Tingkat kesuburan yang spesifik untuk kelangsungan perkawinan. Kalkulasi kelahiran melalui durasi pernikahan diterjemahkan lebih berguna untuk dianalisis jika itu disilangkan oleh usia ibu dan urutan kelahiran. Dengan peningkatan jumlah kelahiran yang terjadi di luar perkawinan, informasi tentang hubungan non-perkawinan termasuk keulehannya akan berguna. Kesuburan perkawinan yang spesifik untuk seterusnya di mana BMT merupakan kelahiran hidup bagi wanita yang sudah menikah, dan BFM mewakili wanita berusia 15-24 tahun menikah dengan 15-24 tahun. Tingkat disesuaikan untuk komposisi usia seks. Perhitungan usia kelahiran yang disesuaikan dengan metode ini diperlihatkan dalam tabel 159 untuk beberapa negara sekitar tahun 1995 dengan menggunakan penduduk Amerika Serikat pada tahun 1996 sebagai standar. Sebagai contoh, melalui Panama kita mendapati bahwa produk kumulatif dari angka kelahiran tertentu bagi Panama dan populasi wanita di Amerika Serikat pada usia adalah 5.199.800. Membagi angka ini dengan total populasi Amerika Serikat 265.284.000 memberikan tingkat kelahiran yang disesuaikan pada usia Panama yaitu 19,6. Tingkat ini bisa disamakan dengan tingkat penyesuaian usia. Misalnya soal seks, angka kelahiran mentah untuk Amerika sekitar pada tahun 1996 yaitu 14,7. Untuk mengukur perbedaan antara kedua negara dalam tingkat kesuburan yang rendah. Kesuburan kohort pernikahan. Sejauh faktor ini mempengaruhi perilaku kesuburan, sangat menarik untuk mempelajari kesuburan perkawinan kohort. Angka kelahiran perkawinan sentral khusus untuk durasi pernikahan untuk tahun kalender tertentu telah ditentukan dalam efek sebagai jumlah kelahiran yang telah
yang telah terjadi pada wanita tertentu durasi pernikahan, yaitu kelompok pernikahan tertentu. Dengan tahun tersebut, per 1000 wanita menikah dari durasi itu, yaitu pernikahan kohort di tengah tahun. Tarif ayah. Ukuran kesuburan biasanya dihitung dengan mengacu pada populasi wanita, tetapi mereka mungkin sama baiknya dihitung dengan mengacu pada populasi pria. Investigasi kesuburan ayah menggunakan catatan vital tersebut terkadang terhambat oleh tidak adanya informasi tentang ayah kandung, terutama untuk kelahiran yang terjadi di luar pernikahan. Tabulasi kelahiran dengan karakteristik dasar seperti ayah, usia, membutuhkan alokasi yang tidak diketahui. Serikat Bangsa merekomendasikan kelahiran yang sesuai dengan usia ayah yang tidak dilaporkan harus didistribusikan secara proporsional kepada mereka yang umumnya dilaporkan. Tindakan berdasarkan register populasi. Register populasi sebagai sumber umum data kependudukan yang memahami di dalamnya lingkup fungsi dari kedua sistem pendaftaran, kelahiran dan kematian dan sistem registrasi internasional dan migrasi internal. Dalam sistem yang beroperasi di Swedia, misalnya catatan pribadi dibuat saat lahir atas dasar pemberitahuan kelahiran kepada pencatat lokal, dan peristiwa yang kemudian mempengaruhi individu, yaitu pernikahan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan kematian, dimasukkan sistem informasi otomatis. Sekian dari